Selamat pagi Bu, ada bisa saya bantu? Saya di sini mau mengajukan pinjaman, gimana ya Pak? Ya baik Bu, bisa saya bantu silakan. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Pagi, begini Bu, saya kesini ingin mengajukan pinjaman untuk mengembangkan usaha saya, bagaimana ya Bu? Baik, kalau boleh tahu untuk usaha apa ya, Bu? Untuk usaha toko bangunan. Jadi saya itu berniat mau memperluas toko bangunan saya, akan tetapi dana yang saya miliki itu tidak cukup. Jadi saya berniat mau mengajukan pinjaman dana. Apakah bisa? Untuk sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya, Bu, bahwa di sini ada beberapa akad pinjaman yang tersedia. Yang pertama ada akad global. Nah, pada akad ini nanti pihak bank sebagai pemodal dan pihak nasabah sebagai pengelola, kemudian untuk keuntungan dan kerugiannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan untuk akad musyarakahnya nanti itu akan menjadi kerjasama di mana pihak bank dan nasabah sama-sama menjadi pemodal dengan keuntungan dan kerugian ditanggung sesuai dengan besaran modal yang disetorkan. Dan ini ada brosur mengenai kedua akad tadi, lebih terperincinya di sini. Baik, saya baca dulu ya Bu. Setelah saya pertimbangkan, saya memutuskan untuk memilih akad musyawarah saja Bu. Baik Bu, kira-kira ingin mengajukan pinjaman modal berapa? Rencana saya akan meminjam dana sebesar 150 juta untuk pengembangan toko bangunan saya. Kalau begitu, berikut ada beberapa persyaratan yang harus Ibu penuhi dan di sini ada beberapa data yang harus Ibu isi. Nanti untuk kelanjutannya bagaimana? Untuk selanjutnya, pihak kami akan melakukan survei ke toko usaha Ibu dan kemungkinan Ibu akan dihubungi paling lambat H-1 hari sebelum melakukan survei. Baik, saya tunggu konfirmasinya ya Bu. Iya, Bu, begitu dulu ya. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu Mas? Kemarin ada keperluan pada Ibu Aziza. Apakah Ibu Azizanya ada? Oh, baik, saya cek dulu ya Bu Azizanya. Silakan Masnya. Sebentar, silakan. Sebentar ya Mas. Mas, Ibu Azizanya ada, sudah ditunggu di ruang tamu. Masnya silakan itu saja ya Mas. Oh iya baik Mbak, terima kasih. Ya Mas, sama-sama. Permisi Bu Aziza. Oh iya, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Richard. Di sini saya dari Bank BSI. Ini menindaklanjuti terkait dengan ajuan peminjaman dari Ibu kemarin. Baik Mas, apakah ada yang bisa saya bantu terkait dengan surveinya? Mungkin untuk survei kita melakukan survei pada rumah Ibu. Oh iya, silakan Mas. Oh ya, untuk itu sekiranya cukup, saya menutup diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, ada bisa saya bantu? Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Pagi, terkait pinjaman dana yang saya ajukan kemarin bagaimana ya? Apakah sudah approve? Dan kebetulan kemarin tim lapangan juga sudah melakukan survei ke rumah saya. Baik Ibu, tolong ditunggu sebentar, akan saya proses terlebih dahulu ya. Iya, silahkan. Baik Bu Aziza, di sini terkait pinjaman yang Ibu ajukan sudah terverifikasi. Kemudian terkait pencairan dananya akan saya bantu ya Bu. Di sini nanti Ibu bisa melakukan tanda tangan sebanyak 5 kali. Kemudian di sini untuk jarinya. Di sini ya Bu.
Kemudian tunjangannya nanti mau dibuat itu nanti bisa ambil di sebelah teller yang ada di sana. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nomor antrian 21 di loket 1. Iya, selamat pagi. Ini Bu Aziza. Iya, ini berkas-berkas yang harus ditandatangani sebelum Ibu menerima uang. Ibu akan iya. Uang sebesar 150 juta sesuai ajudan. Baik, ini uangnya saya terima ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang pencatatan akuntansi untuk pengelolaan dana musyarakah. Yang pertama yaitu penerimaan dana musyarakah, jumlah yang diterima untuk penerimaan dalam bentuk kas. Mitra aktif menyerahkan kas sebesar 100 juta rupiah dan mitra pasif menyetorkan dana sebesar 50 juta rupiah. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Tanggal 2 Januari, keterangan kas ditambahkan ke dalam kolom debit 150 juta, dana sirkah temporer ditambahkan ke dalam kredit 150 juta. Kemudian, pencatatan pembagian laba atau rugi. Yang pertama, perhitungan pembagian laba menggunakan dasar realisasi laba berdasarkan nisbah yang disepakati. Jika perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 150 juta rupiah secara tunai, maka pembagian laba dilakukan berdasarkan nisbah 3:1 antara mitra aktif dan juga pasif. Tanggal 31 Januari, keterangan pembagian bagi hasil. Beban bagi hasil mitra aktif ditambahkan ke dalam debit 100 juta, kas ditambahkan ke dalam kredit 100 juta, beban bagi hasil mitra pasif ditambahkan ke dalam debit 50 juta, kas ditambahkan ke dalam kredit 50 juta. Kemudian pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan proporsi model. Jika perusahaan mengalami kerugian sebesar 15 juta, pembagian kerugian dilakukan berdasarkan proporsi modal yang diserahkan, yaitu sebagai berikut. Tanggal 31 Januari, penyisian kerugian mitra aktif ditambahkan ke dalam debit 10 juta, ikhtisar laba rugi ditambahkan ke dalam kredit 10 juta, penyisian kerugian mitra pasif ditambahkan ke dalam debit 5 juta, ikhtisar laba rugi ditambahkan ke dalam kredit 5 juta. Yang terakhir yaitu pencatatan pada akhir akad. Pada akhir akad dikembalikan seluruh dana syirkah temporer kepada mitra aktif dan juga pasif, termasuk penyisian kerugian sebesar 15 juta rupiah, yang ditulis pada jurnal sebagai berikut. Tanggal 31 Januari, dana syirkah temporer ditambahkan ke dalam debit 150 juta, kas ditambahkan ke dalam kredit 135 juta, penyisian kerugian ditambahkan ke dalam kredit 15 juta. Baik, itu tadi pencatatan akuntansi untuk pengelolaan dana musyarakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan 4 mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.